Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi ada rentetan kejadian yang seakan-akan ini ada benang merahnya ya, punya korelasi gitu, walaupun masih perlu diuji. Yang pertama adalah kasusnya Sambo ya. Jadi kasusnya Sambo ini kan dikaitkan dengan tindak pidana ya, karena memang diatur di KUHP itu tindak pidana perjudian ya, judi online, judi konvensional segala macam. Katanya backingnya ini ada hubungannya dengan Sambo ya. Nah udah itu terakhir tuh ada Bjorka nih, Bjorka hacker yang lagi naik daun ya, lagi terkenal. Itu mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule katanya punya hubungan dengan bandar judi. Nah beberapa waktu sebelumnya ada juga pemberitaan bahwa katanya klub-klub sepak bola di Indonesia ya, klub-klub besar malahan di Liga 1 itu juga disponsori oleh perusahaan judi. Nah, untuk pembuktiannya kita lihatlah polisi ya. Polisi kan pinter ya. Puluhan tahun nanganin kasus pidana, kriminal termasuk judi, masa nggak paham-paham ya. Nah, yang akan saya omongin di sini adalah kita nggak ngomongin pembuktian ya, apakah itu memang berkaitan segala macam sponsor klub bola judi, enggak. Tapi kita akan membahas perjudiannya. Perjudian itu adalah tindak pidana ya, dilarang oleh hukum nasional kita, diatur di KUHP. Jadi kita nggak ngomongin judi online, judi apa, jadi segala macam judi. Mau judi dadu, judi kartu, tebak-tebakan ya. Selama unsur judinya terpenuhi, maka itu tindak pidana. Ya, tindak pidana. Dan yang namanya satu tindakan dikatakan tindak pidana, maka semua kegiatan yang mendukung tindak pidana itu dilarang juga gitu loh. Perjudian dilarang, maka perusahaan judinya dilarang. Orang-orang yang bekerja di perusahaan judi itu juga nggak boleh juga. Sponsor-sponsor nggak boleh, tempat-tempatnya nggak boleh juga. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Nah, terlebih untuk judi ya, untuk perjudian, selain di undang-undang hukum pidana KUHP, ini kalau ada perjudian di sepak bola ya, di sepak bola Indonesia ini lebih serius lagi ya, karena selain diatur di KUHP larangannya, ada ancaman lain di undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE mengatakan bahwa ada salah satu pasal ya, adalah tindak pidana bagi siapa yang menyebarluaskan ya, ini terkait tentang transmisi bermuatan judi. Nah, Liga 1 siaran langsung. Lalu ada juga di internet ya, internet, dan juga ada streaming segala macam. Itu menyebarluaskan. Jadi kalau ada klub sepak bola yang disponsori ya, ada muatan judinya, mau itu rumah judi, lalu juga apapun itu gitu ya, yang bermuatan dengan judi, itu ya tindak pidana gitu. Dan saya sih nggak ngomong apakah yang terjadi sekarang tindak pidana atau enggak gitu ya, karena polisi kan lebih pintar, polisi lebih pintar, kejaksaan lebih pintar gitu ya. Tapi intinya kalau memang ada perjudian di sepak bola, apalagi selevel Liga 1 ya, nah itu selain KUHP dia juga akan terkena undang-undang ITE, karena kan menyebarluaskan gitu loh ya. Kan kita nonton TV-nya jadi bisa mengakses kan muatan judi itu. Lalu juga di internet streaming gitu ya, itu juga jadi membuat orang bisa mengakses, melihat konten bermuatan judi itu. Begitu loh teman-teman ya. Tunggu, ada apa lagi ya yang penting-penting ya? Kayaknya itu aja lah ya. Nanti berikutnya kita bahas lebih dalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.